Selamat datang di Kampus Virtual Tour edisi IPB University. Halo semuanya, perkenalkan aku Haifah Hanadia dari Matematika IPB University. Dan aku Kania Reta Sadia Jafira dari Manajemen Industri IPB University. Nah, sekarang kita ini lagi di mana sih Kak Hana? Nah, kita lagi ada di Gedung Rektorat IPB atau Gedung Andi Hakim Nasution. Nah, fungsi dari Gedung Rektorat sendiri adalah untuk mengurus administrasi dan juga mengaturnya seluruh kegiatan di IPB University. Seperti ada kegiatan beasiswa ataupun kegiatan administrasi lainnya. Betul banget. Kita sekarang lagi ada di Koin IPB. Koin IPB merupakan tempat ikonik untuk para mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah wisuda untuk melakukan berfoto-foto untuk mengenang kenangannya di IPB. Nah, selanjutnya saya sedang berada di Graha Widya Wisuda, merupakan tempat mahasiswa untuk melaksanakan wisuda ataupun mahasiswa baru untuk melaksanakan MPKMB atau biasa dikenal masa pengenalan kampus mahasiswa baru. Selanjutnya kita akan berjalan ke Faculty of Forestry atau Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Nah, di sini terdapat beberapa departemen. Salah satunya adalah silviculture. Nah, selanjutnya saya berada di Fakultas Pertanian IPB. Di Fakultas Pertanian IPB ini terdapat 4 departemen, yaitu ada Departemen Manajemen Sumber Daya Lahan, yang kedua ada Agronomi dan Hortikultura, yang ketiga ada Proteksi Tanaman, dan yang keempat ada Arsitektur Landscape. Nah, selanjutnya kita udah ada di Auditorium IPB University. Nah, Auditorium IPB University sendiri gunanya adalah untuk mahasiswa yang mau melakukan kegiatan acara-acara proker dari hima ataupun organisasi di kampusnya. Lalu kita berjalan ke Fakultas C atau FPIK. FPIK merupakan kepanjangan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Nah, ini merupakan salah satu departemen di FPIK, yaitu ITK atau Ilmu Teknologi Kelautan. Nah, sekarang kita sedang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Di Fakultas Ekonomi dan Manajemen terdapat 5 dari departemen. Yang pertama ada Departemen Ekonomi, Sumber Daya dan Lingkungan, Ilmu Ekonomi Syariah, Manajemen, Agribisnis, dan juga Ekonomi Pembangunan. Yang pertama ada jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan dengan akreditas unggul, di mana jurusan ini mempelajari ekonomi perikanan, kehutanan, lingkungan, pertanian, dan pariwisata. Yang kedua, Ilmu Ekonomi Syariah dengan akreditas A, di mana mempelajari akuntansi syariah, manajemen produk halal, serta ekonomi dan hukum zakat syariah. Yang ketiga yaitu ada jurusan Manajemen dengan akreditas A. Pada jurusan ini mempelajari pengantar akuntansi, manajemen pemasaran, manajemen produksi dan operasi, serta manajemen keuangan. Yang keempat ada jurusan Agribisnis dengan akreditas A, di mana jurusan ini mempelajari kewirausahaan, resiko agribisnis, serta dasar-dasar bisnis usaha tani. Yang kelima ada jurusan Ekonomi Pembangunan dengan akreditas A, di mana pada jurusan ini mempelajari makroekonomi, ekonomi pembangunan, perdagangan internasional, serta matematika keuangan. Saat ini kita udah sampai di salah satu departemen di Fakultas Ekologi Manusia IPB, yaitu Gizi Masyarakat. Dan ini adalah lab-lab maupun ruangan yang ada di Fakultas Ekologi Manusia. Nah, sekarang saya sedang berada di Fakultas Matematika dan IPA di IPB. Nah, Fakultas MIPA ini terdapat 9 departemen. Yang pertama ada jurusan dari Matematika, kedua Biologi, ada Kimia, Fisika, Statistika dan Sains Data, Ilmu Komputer, Aktuaria, Biokimia, Meteorologi Terapan. Yang pertama yaitu jurusan Statistika dan Sains Data dengan akreditas unggul. Yang kedua yaitu ada jurusan Meteorologi Terapan dengan akreditas A. Yang ketiga ada Biologi,
di mana dengan akreditas A. Yang keempat ada jurusan kimia dengan akreditas unggul. Yang kelima ada jurusan matematika dengan akreditas A. Yang keenam ada ilmu komputer dengan akreditas A. Yang ketujuh ada fisika dengan akreditas unggul. Yang kedelapan ada aktuaria dengan akreditas baik sekali. Dan yang kesembilan ada jurusan biokimia dengan akreditas A. Selanjutnya, kita telah sampai di Fakultas D, FAPET, IPB University. FAPET merupakan Fakultas Peternakan IPB yang memiliki 2 departemen, yaitu Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, serta Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Nah, sekarang kita sedang berada di Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Nah, di Fakultas Teknologi Pertanian IPB ini terdapat 4 departemen. Yang pertama ada Teknik Sipil dan Lingkungan, Teknik Industri Pertanian, yang ketiga ada Teknik Pertanian dan Biosistem, dan yang terakhir Teknologi Pangan. Yang pertama ada jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan dengan akreditas A, di mana jurusan ini mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Kedua, ada jurusan Teknik Industri Pertanian dengan akreditas A, di mana pada jurusan ini mempelajari ilmu rekayasa sistem, teknologi, dan manajemen di bidang agroindustri sebagai penyangga utama kompetensi lulusan berwawasan agroteknopreneurship dalam pengembangan sistem pertanian industri yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem dengan akreditas unggul, di mana mempelajari dasar-dasar agronomi, pemrograman teknik, pengetahuan bahan teknik, mekanika teknik, serta mekanika fluida. Dan yang keempat ada jurusan Teknologi Pangan dengan akreditas A, di mana mempelajari kimia pangan, mikrobiologi pangan, keamanan dan sanitasi pangan, pengantar teknologi pertanian, serta analisis pangan. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai di Student Center. Student Center merupakan tempat berkumpulnya kesekretariatan dari masing-masing UKM maupun organisasi yang ada di IPB University. Jadi ada banyak banget ruangan-ruangan dari masing-masing UKM dan organisasi. Contohnya kayak BMKM, Forces, IAS, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan melihat Fakultas Kedokteran Hewan atau yang telah berganti nama menjadi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Saat ini SKHB memiliki 2 prodi, yaitu Kedokteran Hewan dan Biomedis. Nah, selanjutnya kita lagi ada di gimnasium. Gimnasium itu apa sih, Kak Hana? Nah, gimnasium itu adalah unit olahraga dan seni di IPB. Jadi biasanya untuk tempat olahraga, kegiatan olahraga, atau perlombaan olahraga. Contohnya kayak OMI. OMI itu kayak kegiatan olahraga perlombaan terbesar di IPB. Ya, jadi tiap fakultas nanti diadu melalui cabang-cabang olahraganya tersendiri. Betul. Halo semuanya, kali ini kita akan mewawancarai dari mahasiswa IPB University. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama kakak siapa? Amalia Sabita. Kakak dari fakultas apa kalau boleh tahu? Kita dari FEMA. FEMA. Kalau prodinya sendiri? Kita dari SKPM. Kakak dari angkatan berapa di IPB? Kita dari angkatan 56. Terus gimana sih ekspektasi kakak sebelum masuk dari IPB ini? Sebenarnya kalau ekspektasi lebih ke jurusan sih, kalau ke IPB-nya kayak nggak terlalu jauh dari ekspektasi. Cuma kalau dari jurusannya, awalnya aku kira tuh KPM tuh kayak yang komunikasi banget, ternyata nggak kayak gitu aja sih. Jadi kayak lumayan kaget aja. Kalau dari kakak gimana? Kalau aku mungkin karena tadi ke jurusan, aku lebih ke IPB-nya sendiri. Awalnya tuh kayak waktu pertama kali masuk IPB tuh aku nggak expect kalau ternyata di IPB tuh juga ada ilmu-ilmu sosial gitu, nggak cuman ilmu IPA aja. Karena meskipun yang masuk ke IPB itu cuma bisa dari IPA gitu, tapi ternyata di IPB sendiri ada kok jurusan yang mempelajari ilmu-ilmu sosial gitu. Terus
Terus kalau misalkan realitanya sendiri, kehidupan di IPB gimana Kak? Setelah udah masuk dan udah lumayan lama berarti ya, di IPB udah 4 tahun berarti ya? Ya udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Kalau dari ini maksudnya kehidupan perkuliahannya atau kehidupan sosialnya gitu? Boleh Kalau misalnya kehidupan perkuliahan kayaknya pas awal-awal ngerasanya kan kita di PPKU itu kan, jadi kayak masih ngerasa kayak anak SMA aja. Terus ternyata pas masuk departemen agak kaget karena kena COVID kan di rumah, terus tugasnya banyak banget kayak gitu sih. Jadi kayak shock di situnya aja, kayak tiap hari ada tugas terus. Kalau dari kakak sendiri? Kalau aku mungkin lumayan kurang lebih sama sih, karena kan di semester awal itu kita masih wajib asrama, jadi kayak masih enjoy aja. Tapi setelah itu mulai masuk ke ke fakultas, ke jurusan, jadi mulai kaget ternyata tugas-tugasnya banyak. Terus juga yang paling aku rasain struggle-nya tuh pas waktu ngerjain skripsi ya itu kan. Dan aku tuh sampai ngelebihin yang targetnya itu 4 tahun, tapi ternyata aku ngelebihin dikit gitu. Jadi ya lebih 2 bulan gitu lah untuk buat lulus, karena emang sesulit itu untuk lulus dari IPB ternyata. Masuk gampang, keluar susah ya Kak? Iya benar. Kalau kesehariannya sendiri kakak sebagai anak FEMA dan SKPM nih, gimana keseharian kakak? Gimana ya? Keseharian sebenarnya anak FEMA sama yang lain kayaknya sama aja ya, normal-normal aja. Cuma mungkin bedanya kalau misalnya orang lain lebih banyak ngabisin waktu atau kelasnya, tugas-tugasnya di lab, kita tuh lebih banyak ke masyarakat gitu. Jadi gara-gara masuk KPM ini kita jadi tahulah lingkungan-lingkungan sekitar kampus, karena kalau misalnya tugas-tugasnya itu kita turun langsung gitu ke desa-desa gitu sih. Aku juga sama sih, jadi meskipun kemarin itu kuliahnya online, tapi karena emang tugas-tugasnya banyak yang bersinggungan sama masyarakat, jadi kita sering banget turun lapang untuk ketemu langsung sama masyarakat gitu sih. Terus kalau misalkan pertanyaan terakhir nih Kak, tempat apa sih yang wajib dikunjungin oleh anak IPB? Sama anak IPB ya? Apa ya? LS sih kayaknya. LS sih. Kalau dari kakak? Kalau aku mungkin ini sih, kalian harus banget wajib explore daerah belakang IPB ya, khususnya yang ada yang paling baru, ada danau SDGs gitu. Terus juga trek yang buat lari tuh juga lumayan oke sih, yang biasanya kalau kita Japas tuh kan keliling sana, itu sih menurut aku aja. Oke, nah jangan lupa ya teman-teman IPB untuk datang ke tempat yang sudah direkomendasi oleh kakak. Kandang rusak juga. Oh, kandang rusak. Jangan lupa. Nah, oke, mungkin segitu aja wawancara kita kali ini. Makasih banyak buat kakak yang udah bersedia buat diwawancara. Oke, sampai jumpa. Halo kandidaters. Gimana nih hari ini, seru banget kan jalan-jalan keliling IPB University? Nah, mulai dari fakultasnya sampai fasilitas-fasilitas yang ada di IPB University. Semoga kalian yang nonton di CVT edisi IPB University ini bisa masuk ke IPB University sesuai dengan kampus impian kalian masing-masing. Nah, karena udah di penghujung acara, aku Hana dan aku Kania pamit undur diri dari CVT edisi IPB University. Dadah, sampai jumpa.